Implementasi nilai dasar anti korupsi. Berikut nilai-nilai dasar beserta contohnya dalam kehidupan. Keadilan, kita harus memberikan pengajaran yang adil kepada seluruh siswa tanpa memandang latar belakangnya. Berani bersikap, menjenguk teman sejawat yang sakit, jujur dimanapun berada, bekerja keras dengan cara belajar tanpa henti-hentinya untuk memperoleh pengetahuan yang banyak. Mandiri, kita harus mengerjakan semua pekerjaan kita sendiri, tidak boleh bergantung atau meminta orang lain untuk mengerjakannya. Disiplin, baik itu menggunakan seragam sesuai jadwal dan ke sekolah atau ke tempat kerja tepat pada waktunya. Sederhana, tidak mengenakan perhiasan atau pakaian dan hiasan yang terlalu mencolok. Kita harus terus bersahaja. Kita harus melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab kita apapun itu. Oke, baiklah, selanjutnya kita akan ngebahas salah satu dari materi modul anti korupsi, yaitu semakin jauh dari korupsi. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu tentang tunas integritas. Tunas integritas ini berprinsip bahwa manusia itu sebagai faktor kunci perubahan, di mana di sini ada makhluk yang memiliki aspek jasmani dan rohani, dan makhluk tersebut harus berinteraksi dengan lingkungannya. Itu adalah tunas integritas. Nah, yang kedua ada peran tunas integritas. Ada 3 di sini peran tunas integritas. Yang pertama adalah menjadi jembatan masa depan kesuksesan organisasi. Nah, jadi tunas integritas ini yang akan menjadi katrol, kayak menjadi motor utama yang memastikan bahwa tujuan organisasi dapat tercapai. Kemudian membangun sistem integritas dan mempengaruhi orang lain, khususnya mitra kerja untuk berintegritas tinggi. Selanjutnya ada kemampuan apa sih yang harus dimiliki oleh tunas integritas? Ada 2 di sini yang harus dimiliki, yaitu framing kultur sama utilitas. Yang pertama itu ada framing kultur, yaitu kalau misalnya di sini udah ada, akan perubahan budaya dapat lebih mudah dan lebih cepat, dan serta tidak perlu energi yang besar. Istilahnya sebagai pohon generasi. Yang kemudian yang kedua ada utilisasi fenomenal. Perilaku otomatis bagi perubahan diri, keluarga, organisasi, dan bangsa, serta lebih jauh lagi dengan menciptakan peradaban yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada nilai-nilai dasar anti korupsi. Nah, KPK bersama dengan pakar-pakar yang lain telah melakukan identifikasi dan menyatakan bahwa ada 9 nilai dasar anti korupsi. Pertama itu ada jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana. Itu maksudnya kita nggak boleh mencolok banget di masyarakat, kita harus tetap bersahaja, berani di sini, berani dalam melakukan hal-hal baik dan adil. Nggak boleh pandang bulu dalam memberikan pelayanan. Harus adil kepada siapapun dan terhadap apapun. Kemudian yang selanjutnya ada penanaman nilai dan integritas. Ada 3 poin yang akan kita ketahui di sini, yaitu pertama ada kesediaan, yang kedua ada identifikasi, dan yang terakhir ada internalisasi. Kesediaan maksudnya adalah ia bersedia menerima pengaruh untuk integritas dari orang lain atau dari kelompok karena ia berharap untuk memperoleh reaksi atau tanggapan positif dari pihak lain tersebut. Yang kedua ada identifikasi. Proses menuju integritas seseorang atau kelompok dikarenakan integritas sudah sesuai dengan apa yang diinginkannya. Nah, yang selanjutnya ada internalisasi. Internalisasi itu terjadi apabila individu menerima pengaruh dan bersedia bersikap dan berperilaku dengan penuh integritas. Dikarenakan integritas tersebut sesuai dengan apa yang ia percayai dan sesuai dengan sistem yang dianutnya. Itu tadi kesediaan, identifikasi, dan internalisasi. Nah, kemudian di sini ada sebuah konsep yang menyatakan bahwa pemahaman Anda yang bertambah tentang alam bawah sadar dan kemampuan yang luar biasa manusia semakin membuat Anda yakin bahwa internalisasi bisa dijadikan kerangka perubahan integritas diri dan masyarakat yang lebih efektif. Jadi kalau misalnya kita punya pemahaman tentang bawah sadar dan skill kemampuan manusia, maka kita akan ada perubahan integritas dalam diri yang lebih positif lagi.
Selanjutnya itu ada 7 kompetensi dasar internalisasi. Nah, untuk mempunyai internalisasi yang baik, setidaknya ada 7 kompetensi dasar yang harus dimiliki. Nah, itu disingkat sebagai MAS Aura. Modality atau modal awal seperti indera, kemudian asosiasi, hubungan, kemudian sugesti, anchoring ini sugesti juga tapi dia berupa simbol-simbol, kemudian utilisasi, relaksasi, dan amplify itu MAS Aura, modality, asosiasi, sugesti, anchoring, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada reframing kultural yang sudah kita lihat sebelumnya. Itu ada beberapa komponen atau unsur yang terdapat di dalam reframing kultur ini. Yang pertama itu ada perilaku, lalu ada ucapan, emosi, dan pikiran. Nah, unsur-unsur ini itu semuanya harus positif. Kita harus punya perilaku yang positif, ucapan yang positif, emosi, dan pikiran-pikiran yang positif. Agar orientasi kita pada korupsi itu dapat menjadi baik. Maksudnya kita dapat memiliki sikap anti korupsi. Nah, di sini ada 7 semangat dasar yang diharapkan ditumbuhkan kembali di bumi pertiwi Indonesia. Karena ternyata untuk Indonesia sendiri, ketujuh semangat dasar ini sendiri itu udah mulai luntur. Maka yang pertama harus kita tanamkan adalah atau tumbuhkan kembali adalah semangat ketakwaan kepada Tuhan. Ya, artinya bahwa kita harus bertakwa, menjalankan kewajiban-kewajiban kita beragama. Kemudian keikhlasan dan ketulusan. Setiap yang kita lakukan harus berlandaskan atas ikhlas dan tulus. Lalu pengabdian dan tanggung jawab. Kita harus mengabdi sebagai ASN. Kemudian dalam pengabdian itu ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan dengan sungguh-sungguh. Kemudian menghasilkan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan, kita harus menjalankannya itu dengan baik, dengan maksimal, sehingga hasil yang akan kita dapatkan itu juga dapat maksimal. Membangun kekeluargaan. Sudah mulai luntur poin ini, maka mulai dari sekarang mari kita tumbuhkan lagi semangat-semangat kekeluargaan sehingga kita makin erat dan makin bisa bersatu. Kemudian poin yang keenam, semangat keadilan dan persatuan, dan yang terakhir adalah semangat perjuangan. Semangat perjuangan di sini nggak harus yang kita pegang senjata, berperang itu enggak, tapi perjuangan atau berjuanglah berdasarkan profesi teman-teman sekalian. Seperti saya seorang pendidik, maka saya berjuang untuk mencerdaskan dan menanamkan akhlak baik kepada murid-murid saya, seperti itu. Dan yang selanjutnya ada istilah seeding of integrity. Jadi ini merupakan sebuah upaya menanamkan pengaruh integritas bawah sadar hingga terbentuklah perilaku, kebiasaan, dan budaya integritas. Nah, dalam seeding of integrity ini itu ada pertentangan ya antara integritas sama korupsi, di mana ada 3 aspek penting yang menjadi poin. Yang pertama itu koruptor itu biasanya menggoda saat seseorang sedang berada di luar sistem. Yang kedua, koruptor itu menggoda biasanya pada saat keadaan sepi dan rahasia. Makanya kebanyakan suap menyuap, gratifikasi, dan jenis korupsi lainnya itu tidak ketahuan kalau belum ada penyelidikan. Kemudian yang terakhir ada korupsi menggoda dengan berbagai cara dan menggunakan pengaruh yang sebelumnya di luar perkiraan atau biasanya disebut sebagai wow effect. Pengaruh ini tuh kayak prosesnya itu kayak nggak terdeteksi gitu loh. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada tentang pola mekanisme pikiran atau konsep antara korupsi versus integritas ini. Di mana ada wow effect, kalau misalnya stimulus atau stimulus dari wow effect ini itu lebih kuat dibandingkan sama kontrol diri individu, maka individu tersebut akan cenderung melakukan korupsi. Tapi kalau misalnya sebaliknya, si kontrol dirinya itu lebih kuat dibandingkan wow effect, maka akan memunculkan integritas dalam dirinya. Dan yang terakhir yang akan dibahas itu, belum yang terakhir. Yang selanjutnya ada sistem integritas organisasi. Nah, sebagai peserta latsar diharapkan itu menanamkan dalam diri sebagai tunas integritas dalam kehidupan sehari-hari, mengupayakan agar integritas menjadi budaya, mengupayakan agar integritas itu hadir dalam kehidupan keluarga, dan berusaha menjadi organisasi yang memiliki corporate culture atau bebas dari korupsi. Nah, ini yang terakhir, alur pikir
upaya pencegahan dari korupsi. Jadi sebenarnya penyebab dari korupsi itu secara garis besar terjadi dari 3 penyebab, yaitu administrasi atau sistem, kemudian orang dari perilakunya, dan kultur. Dan semuanya ini itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, kalau misalnya administrasi, perilaku atau orang yang nggak baik, dan kulturnya nggak baik, maka itu yang akan memunculkan fraud counterplan atau rencana melakukan korupsi. Jadi untuk mencegah korupsi, ya emang harus dari kita gitu loh, harus memiliki akhlak, moral yang baik, harus punya administrasi yang baik dan budaya-budaya yang positif, seperti itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan terkait materi yang sudah kita bahas. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.